Pertama tentunya yang menjadi bagian paling penting itu adalah, pendataan yang lebih baik ya. Sekarang ini penyaluran bantuan sosial itu tergantung pada yang namanya data terpadu kesejahteraan sosial DTKS yang dikumpulkan secara langsung, oleh para, surveyor beberapa tahun yang lalu. Data ini perlu diupdate, updating-nya itu harusnya bisa dilakukan secara langsung seperti yang dulu oleh surveyor atau juga sekarang ini sebenarnya bisa mempergunakan data-data yang sudah ada dari berbagai platform digital. Disinilah pentingnya koordinasi ataupun kerjasama antara platform digital yang sudah ada, yang juga mempunyai berbagai data dari pengguna serta dengan program pemerintah ini. Ya, jadi data itu memang termasuk yang penting, termasuk juga keamanan datanya. Kita ketahui bahwa dalam waktu dekat ini pemerintah dan Republik Indonesia secara umum itu akan mengeluarkan undang-undang pelindungan data. Mudah-mudahan dengan adanya undang-undang pelindungan data ini, data digital juga akan menjadi lebih jelas statusnya seperti apa, termasuk juga untuk penggunaan bantuan sosial ini. Ya. Dan hal-hal yang lainnya selain dari data juga sebenarnya adalah regulatory framework-nya, kerangka regulasinya. Saat ini kerangka regulasi yang ada yang diatur di dalam Peraturan Presiden 63 tahun 2017 itu memang belum memungkinkan. Tetapi aturan ini kan sebenarnya bisa dirubah ya tentunya, dan kalau itu bisa dirubah, persiapannya sebenarnya gampang, nggak terlalu sulit. Mungkin dalam waktu beberapa bulan digitalisasi ini sudah bisa berjalan. Karena seperti yang kita ketahui, digitalisasi pelayanan pemerintah ini juga sudah dilakukan di bidang pelayanan yang lain. Contohnya yang hampir sama dengan bantuan sosial ini adalah prakerja. Pemberian kartu prakerja serta pemberian dana insentifnya itu sudah lama ini dilakukan melalui platform digital dan sudah terlihat bahwa ini cukup berhasil untuk mendukung program kartu prakerja tadi. Pak, skema kerjasama antara pemerintah dan juga mungkin fintech, kita ketahui kan banyak sekali fintech saat ini untuk proses penyaluran bansos secara digital. Seperti apa Anda melihat skemanya? Salah satu yang bisa kita contoh ya yang tadi saya sebutkan adalah dari program Kartu Prakerja, di mana ini bisa platform digital yang ada bisa membantu paling tidak di dalam dua tingkatan. Pertama adalah melakukan verifikasi data, karena kan kalau datanya sudah dikumpulkan kita juga ingin tahu nih orang-orangnya apakah memang benar-benar orang yang membutuhkan bantuan atau tidak, dan itu bisa didapatkan dari berbagai data-data yang sebenarnya juga tersedia di berbagai platform digital ya. Itu pertama, verifikasi dan juga koleksi dari data. Yang kedua adalah dalam penyalurannya. Penyalurannya bisa dilakukan melalui berbagai platform digital, terutama fintech, ya, apalagi fintech yang sifatnya payment gitu, itu dengan cepat sekali bisa melakukan penyaluran bantuan ini sehingga bisa didapatkan oleh para penerima, dan penerima ini juga mungkin bisa langsung membelanjakannya di berbagai tempat yang ada. Ya, apalagi ini juga cukup murah, kita menggunakan mobile phone yang kita punyai. Itu ya, tidak perlu lagi adanya mesin-mesin EDC yang banyak agar kemudian bantuan yang didapatkan itu bisa dicairkan oleh para penerima ini. Jangan lupa untuk download aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di Play Store dan juga App Store untuk mengikuti terus perkembangan informasi seputar ekonomi dan bisnis terkini.